Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Fahmi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dan coding dari modul 4 data mining, yaitu tentang data preparation. Langsung saja, yang pertama import library yang akan digunakan dalam proyek kali ini, yaitu library Pandas. Selanjutnya kita harus memasukkan data yang kita pakai dalam week 3 kemarin, yaitu data train ini. Kita masukkan ke variabel data. Lalu selanjutnya kita cek variabel data menggunakan perintah data head. Pada soal di modul, terdapat permasalahan, yaitu tidak ada atribut yang menjelaskan mengenai apakah penumpang merupakan staff atau officer, atau penumpang yang memiliki gelar bangsawan atau tidak. Jadi secara konsep pada poin nomor 4 ini, kita perlu tahu pada data nama atau name terdapat gelar bangsawan apa saja, dan kita perlu mengambil gelar tersebut dan mengelompokkannya masing-masing. Jadi misalnya pada data name ada gelar Mr. atau MR, terus Mrs. atau MRS, dan lain sebagainya. Maka kita perlu memecah atribut nama atau name sesuai dengan kondisi dari isi datanya. Misalnya terpisahkan tanda koma atau tanda titik, itu kita pisahkan dengan menggunakan perintah split ini dan indeksnya, dan juga split ini dengan indeksnya. Dan kita perlu membuat atribut baru bernama title yang terletak pada kolom 12 atau kolom terakhir. Nah, pada sintaks yang kali ini hanya untuk memisahkan tanda baca koma atau titik yang mengambil data gelar tadi yang Mr. atau Mrs. dan membuat kolom baru bernama title. Nah, untuk isian titelnya kita harus mendefinisikan sebuah fungsi baru. Pada fungsi ini kita mencari nama gelar secara manual. Jadi misalnya dalam atribut name terdapat captain ini, atau call, atau mayor. Nah, ini kita harus definisikan satu persatu. Nah, di dalam modul ini kita mendefinisikan seperti ini. Jadi cap itu officer, call itu officer, terus selanjutnya ada MS yaitu Mrs. dan sebagainya. Dan fungsi yang bernama title map ini kita masukkan ke atribut yang bernama title yang telah dibuat tadi dan menggunakan data title map ini. Selanjutnya cek kembali variabel data yang telah diisikan atribut title dengan tetap menggunakan perintah data head, dan ini hasilnya terdapat kolom baru bernama title dan isinya yang sudah didefinisikan. Selanjutnya pada modul nomor 8 terdapat soal, yaitu cek jumlah dari masing-masing kelompok title, berapa orang yang termasuk officer, royal, dan lainnya. Nah, ini cukup simpel caranya. Kita perlu menggunakan perintah yaitu bernama value count. Jadi yang di value count itu adalah atribut data titelnya ini. Maka keluar hasilnya yaitu Mr. sebanyak 517, Miss sebanyak 184, dan lain-lain. Namun ini saya mencoba mengecek data title apakah ada yang kosong atau tidak, dan ternyata terdapat nilai yang 0, yaitu sebanyak 2 data. Nah, ini dikarenakan kita kan tadi ngambil data gelarnya secara manual dan mendefinisikannya juga secara manual seperti ini. Nah, ini mungkin terdapat data yang benar-benar tidak terkira
adanya gitu. Jadi nggak tahu data itu sebenarnya ada tetapi nggak terdefinisikan. Pada permasalahan di modul nomor 9 dan 10 ini intinya adalah tidak ada atribut yang menjelaskan bahwa penumpang merupakan dewasa atau anak-anak. Sedangkan dari kalau kita ngambil dari atribut umur, banyak yang kosong. Jadi secara konsep kita perlu menentukan secara umum atau bisa dibilang mengelompokkan umur dilihat dari titelnya yang tadi Mr. atau Mrs. itu. Maka dari itu buat fungsi baru bernama passenger type. Pada fungsi ini mengelompokkan dari atribut age atau umur. Jadi di sini jika umurnya lebih dari 2 dan kurang dari 12 maka didefinisikan sebagai child dan lain sebagainya. Dan juga mengambil dari atribut title, jika dia master maka didefinisikan sebagai child. Lalu jika dia Mrs didefinisikan sebagai child juga. Dan jika Mr. atau Mrs maka didefinisikan sebagai adult. Selanjutnya dari fungsi ini kita perlu mendefinisikan kolom baru yaitu bernama passenger type. Lalu kita isikan dari fungsi yang telah kita buat tadi yaitu passenger type ini. Setelah itu cek kembali data menggunakan perintah data head. Maka hasilnya didapatkan seperti ini, terdapat kolom baru bernama passenger type dan ini adult semua karena kebetulan data yang indeks ke 0 sampai indeks ke 4 ini titelnya Mr., Mrs, dan Mrs ini. Nah, maka didefinisikan sebagai adult. Nah, pada modul soal nomor 12 membutuhkan perintah untuk menampilkan cek jumlah dari masing-masing kelompok umur, berapa orang yang senior, dewasa, dan anak-anak. Nah, cara itu sama seperti tadi menggunakan perintah value const, dan yang di value const adalah atribut dari kolom passenger type dan hasilnya adalah adult sebanyak 726, child sebanyak 94, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke bagian encoding. Encoding sendiri menurut sepemahaman saya yaitu dari machine learning tidak semuanya memahami data yang bersifat string atau teks seperti itu. Maka kita perlu mentransformasikannya menjadi angka. Jadi misalnya seperti ini, apel, mangga, lemon didefinisikan sebagai 1, 2, 3. Dan pada soal nomor 13 ini kita disuruh untuk mentransformasikan dari jenis kelamin, jika jenis kelaminnya laki-laki yaitu menjadi angka 1 dan perempuan menjadi angka 0. Dan inilah sintaksnya. Jadi di sini variabel sex map ya yang mendefinisikan yaitu male yaitu 1 dan female yaitu 0. Dan kita perlu memasukkan variabel sex map ini ke dalam atribut data sex, yang berarti kita memasukkannya ke kolom sex. Lalu cek kembali apakah data berubah menggunakan perintah data head, dan di sini hasilnya yaitu berubah. Yang kolom sex ini
Ini berarti bisa dibaca seperti ini. Yang data indeks ke 0 ini brand Mr. Owen Harris, ya, seksnya 1, yaitu berarti di sini didefinisikan berarti male, seperti itu. Dan selanjutnya pada modul nomor 15 diperlukan perintah untuk melakukan mapping pada passenger type dengan aturan mapping sebagai berikut ini. Nah, caranya itu sama seperti tadi, sama seperti ini. Kita hanya menggantikan kolom atribut-atributnya dan isiannya. Jadi ini tadi kan disuruh unknown itu 0, infant itu 1, dan seterusnya. Nah, maka kita perlu ganti saja ininya. Unknown-nya 0, infant 1. Nah, itu. Nah, lalu kita memasukkannya ke dalam kolom passenger type ini. Maka cek kembali datanya menggunakan perintah data head, dan di sini bisa dilihat passenger type-nya berubah menjadi angka juga. Jadi bisa dilihat di sini passenger type-nya 4 semua, berarti 4 didefinisikan sebagai adult. Pada modul nomor 16 ini menginstruksikan cara manual ini sayangnya memiliki kelemahan, yaitu jika isi data di luar dari yang didefinisikan dalam mapping, maka data tersebut tidak dapat dikonversi. Jadi seperti tadi, jika datanya kita menginisiasikan satu persatu atau mendefinisikan satu persatu. Jika unknown 0, infant 1, dan seterusnya. Nah, jika terdapat data yang belum terdefinisi, data tersebut akan kosong. Jadi, secara konsep kita perlu tahu mana data yang bersifat ordinal atau urutan dan data yang bersifat kategorikal. Nah, data kategorikal ini biasanya yaitu tadi seperti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kan tidak berurutan. Nah, data yang ordinal itu berarti data yang passenger type itu tadi. Pada modul nomor 19 kita disuruh untuk mencoba teknik masing-masing encoding, yaitu yang pertama ada categorical encoding dan ordinal encoding. Di sini seperti yang saya sudah bilang tadi, data kategorikal itu berarti data yang tidak memiliki keurutan, yaitu berarti data jenis kelamin, dan data ordinal yaitu merupakan data yang berurutan, berarti menggunakan data yang passenger types tadi. Maka sesuai dengan contoh pada akun GitHub ini, yang pertama kita perlu mendefinisikan dataset yang baru, yaitu ini. Maka di sini saya juga menggunakan variabel baru untuk dataset yang baru ini. Dan jangan lupa memasukkan library yang kita gunakan selama proyek, yaitu pandas dan numpy. Nah, yang pandas tadi kan udah, maka yang numpy harus kita importkan seperti ini. Pada kasus kali ini kita menggunakan getDummies dari Panda yang menggunakan variabel sex ini, dan hasilnya dapat dilihat seperti ini. Nah, ini bisa dibaca indeks ke 0 itu menurut sepemahaman saya 0 dan 1 ini seperti kode biner. Jadi indeks 0 ini maka
yang true yaitu yang nomor 1 berarti dia male, seperti itu. Maka selanjutnya yang indeks ke 1 berarti true, berarti dia female. Selanjutnya jika mengikuti contoh menggabungkan variabel nominal tadi dengan variabel baru, variabel dataset baru, maka di sini saya membuat variabel baru bernama data concat yang akan kita gabungkan dengan variabel nominal yang telah dibuat tadi, dan hasilnya seperti ini. Nah, variabel data concat ini mempunyai data yang seperti tadi, data passenger ID, survivor, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat terdapat kolom baru yaitu dari variabel nominal ini yang sebelah kanan ini, female dan male. Nah, seperti itu. Lalu agar supaya bisa dibilang lebih rapi gitu kan, variabel seksnya ini kita drop atau kita hapus. Jadi kita membaca jenis kelaminnya dilihat dari variabel female dan male ini yang menggunakan kode biner 0 dan 1 ini. Selanjutnya di bagian handling ordinal data ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, ordinal data itu adalah urutan, jadi kita pakai yang passenger type. Sedangkan cara dari seperti contoh di GitHub ini membuat dictionary dan labeling seperti ini, label tinggi sama dengan 3, sedang sama dengan 2, rendah sama dengan 1. Ini mirip seperti yang sudah kita buat tadi, yang ini passenger map ini. Nah, passenger map ini juga sama, mendefinisikan unknown sama dengan 0, infant 1, dan seterusnya. Maka kita perlu hanya memanggil saja dari variabel data concat tadi. Kita masukkan fungsi passenger type ini, karena passenger type ini tadi kan sudah kita buat dan dimasukkan ke dalam variabel data concat yang baru tadi, yang diisikan di atribut passenger type. Maka cek dulu data concatnya betul atau tidak, passenger type-nya masih berubah yang menjadi adult tadi, belum menjadi angka. Dan perintah ini sama seperti sebelumnya. Fungsi passenger map kan tadi sudah dibikin. Ya, yang ini kita masukkan aja lagi ke variabel data concat yang baru pada atribut passenger type, dan hasilnya jika dicek kembali data concatnya, nah seperti ini, passenger type-nya berubah menjadi angka sama seperti contoh di sini. Nah, tingkat populasinya ini jadi angka. Selanjutnya masuk ke bagian yang pemilihan fitur atau atribut. Untuk kasus ini, pemilihan fitur atau atribut yang digunakan yaitu melakukan perhitungan korelasi. Nah, yang pertama, seperti di modul, kita perlu mengimport library Seaborn. Nah, seperti ini. Selanjutnya buat fungsi untuk menghitung korelasi, yang selanjutnya juga akan dijadikan heatmap atau seperti grafik. Dan untuk menggunakan atau memanggil fungsi ini, fungsi Titanic Chore, maka tuliskan Titanic Chore data seperti ini, dan hasilnya diperoleh grafik atau bisa dibilang heatmap seperti ini. Nah, pada soal nomor 6 di modul, apa maksud hasil korelasi tersebut? Nah, ini bisa dilihat dari
bisa dibilang sumbu X dan sumbu Y, yang sumbu X adalah yang bawah dan sumbu Y yang ke atas. Nah, ini bisa dibaca passenger ID dan survived itu korelasinya adalah minus 0,005, dimana jika korelasinya minus itu berarti tidak diperhitungkan. Jadi korelasinya antara passenger ID apakah mempengaruhi survived atau bisa dibilang kematian, itu pengaruhnya kecil. Dan lain sebagainya seperti apakah umur mempengaruhi survived dan SIB, SP mempengaruhi survived, itu bisa dilihat dari nilai korelasinya ini. Lanjut soal nomor 7, untuk passenger ID yang sifatnya adalah unik per instance, maka atribut tersebut dihapus atau tidak. Menurut saya, jika passenger ID dihapus walaupun itu nilainya unik, tidak apa-apa dihapus, karena dalam kasus ini misalnya passenger ID dengan survived memiliki nilai korelasi yang kecil, jadi gak apa-apa dihapus saja, seperti itu. Lanjut pada nomor 10 di modul, silakan hapus atribut yang tidak Anda gunakan dari data Anda. Jelaskan mengapa Anda menghapus atribut tersebut. Pada kasus kali ini, atribut yang menurut saya harus dihapus yaitu passenger ID, karena memiliki nilai korelasi yang kecil antara passenger ID dan survived. Dan variabel age, karena variabel age juga mempunyai nilai korelasi yang kecil dengan variabel survive, dan variabel age ini juga bisa diwakilkan dengan passenger type, karena tadi kan passenger type diwakilkan dari age yang jika umurnya sekian maka passenger type-nya adult dan sebagainya. Nah, bisa digunakan passenger type saja. Menurut saya seperti itu.